Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di Pojok Cerita dan Ilmu. Saya Kopri Nurzain. Dalam video kali ini akan membahas kenapa sih konflik antara Sunni dan Syiah terus berlangsung selama berabad-abad dan tidak kunjung usai. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini muncul narasi-narasi yang mengafirkan Syiah dari satu sisi dan narasi-narasi yang menghujat para sahabat di sisi yang lain. Bagaimana sih sebenarnya kelompok Syiah ini muncul, berkembang, dan mengalami perubahan pemikiran dari masa ke masa? Inilah yang menjadi pembahasan video kali ini, yang akan dikupas secara ringkas, ilmiah, berdasarkan sumber-sumber yang kredibel. Secara bahasa, Syiah artinya adalah kelompok ataupun pengikut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Dan di antara Syiah Nuh adalah Ibrahim. Allah juga mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah, tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi berkelompok-kelompok, sesungguhnya engkau tidaklah bagian daripada mereka sedikit pun, atau engkau tidak bertanggung jawab terhadap mereka sedikit pun. Sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah dan Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang sudah mereka perbuat. Al-An'am ayat 159. Sedangkan dalam terminologi sejarah Islam, Syiah artinya adalah aliran atau kelompok dalam Islam yang mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW dan meyakininya sebagai pihak yang layak atau yang berhak terhadap kepemimpinan umat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Syiah lahir melalui proses yang sangat panjang tentu saja, dan secara garis besar proses terbentuknya Syiah bisa dikatakan melalui 4 fase. Pertama, fase pra-kekhilafahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fase ini dimulai sejak Sayyidina Ali meluk Islam pada tahun awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan berakhir sampai sebelum dia diangkat menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah. Dalam fase ini, Sayyidina Ali melewati 2 era yang sangat penting di dalam sejarah Islam, yaitu era kenabian ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan era Khulafa'ur Rasyidin, para pemimpin sebelum Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, dan juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Dan perlu dicatat, pada fase ini belum ada kelompok Syiah, sebagaimana juga belum ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara umum karakter periode ini adalah adanya semangat persamaan, kebersamaan, kesetaraan, dan juga musyawarah di dalam mengambil keputusan. Dalam berbagai hal yang terkait dengan urusan sosial dan politik umat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Beliau selalu mengajak dan berdiskusi dengan para sahabat, meminta pandangan mereka, meminta usulan dari mereka, dan tidak jarang usulan dari mereka lah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai hasil daripada musyawarah. Prinsip tersebut sejalan dengan petunjuk Al-Quranul Karim yang mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amruhum syura bainahum." Dan urusan orang-orang yang beriman dijalankan dengan musyawarah di antara mereka. Dalam surat Asy-Syura ayat 38. Pada fase ini belum ada perpecahan ideologis mengenai konsep imamah atau kepemimpinan di dalam umat Islam. Kalaupun ada kelompok umat Islam pada periode ini, maka hal itu berdasarkan pada kontribusi mereka terhadap perjuangan Islam. Misalkan kelompok Muhajirin dan Ansor. Muhajirin artinya adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka karena perjuangan Islam dan karena mereka memperjuangkan kalimat Allah. Kemudian Ansor artinya adalah para penolong, yaitu penduduk Madinah yang menyediakan tempat, yang menyediakan akomodasi untuk orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka. Dan pada saat itu belum ada kelompok-kelompok yang didasarkan pada figur ataupun berdasarkan kepada kabilah atau suku tertentu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam sebuah hadis beliau terkait dengan masalah persamaan, "Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, maka aku akan memotong tangannya." Ini menegaskan kepada kita, walaupun dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi statusnya sama di hadapan hukum atau di hadapan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa Khulafaur Rasyidin, prinsip persamaan juga tetap dijalankan dengan sangat kuat. Sayyidina Ali sendiri bukanlah sosok yang berada di luar proses pengambilan keputusan di tengah umat ketika itu. Sebaliknya, beliau menjadi salah satu tokoh utama yang sering diminta pendapat dan nasihat oleh para khalifah. Salah satu bukti sejarah yang paling jelas dan diakui oleh seluruh elemen umat Islam, baik Sunni ataupun Syiah, bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sebagai Dewan Syura untuk memilih khalifah penggantinya, Sayyidina Ali menjadi salah satu dari 6 tokoh tersebut.
Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali menjadi bagian daripada Dewan Syuro atau Dewan Musyawarah yang ada pada era khalifah sebelumnya. Bahkan ketika Sayyidina Ali sendiri menjadi khalifah, musyawarah menjadi cara beliau untuk mengambil suatu keputusan. Salah satu contohnya adalah peristiwa tahkim. Pada awalnya Sayyidina Ali mengusulkan sahabat sekaligus sepupunya yang cerdas dan punya ilmu yang dalam, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Akan tetapi usulan itu ditolak oleh para pendukungnya. Kemudian Sayyidina Ali mengusulkan Malik al-Ashtar an-Nakhai. Kemudian juga ditolak oleh para pendukungnya. Para pendukungnya mengusulkan nama lain yang berada di luar circle Sayyidina Ali, seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, yang pada awalnya bahkan mencegah orang-orang untuk bergabung dengan pasukan Ali ataupun Muawiyah. Karena menurut dia ini adalah fitnah yang telah dikabarkan oleh Nabi. Sayyidina Ali tidak punya pilihan. Para sahabatnya menginginkan Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi hakim yang diutus untuk bertemu dengan hakim yang diutus oleh Muawiyah. Akhirnya terjadilah peristiwa yang disebut dengan tahkim atau arbitrase. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali mengedepankan musyawarah di dalam mengambil keputusan. Artinya di sini konsep-konsep persamaan masih dijaga oleh Sayyidina Ali sedemikian rupa. Meskipun pada periode ini semangat persamaan musyawarah didominan di dalamnya, belum ada tokoh-tokoh tertentu yang menjadi kepala dari sebuah kelompok pada masa ini. Akan tetapi pada fase ini terdapat beberapa hal yang menjadi argumentasi bagi kelompok Syiah untuk mengatakan bahwa Ali lebih baik dibandingkan dengan seluruh sahabat Nabi yang lainnya. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tidaklah mencintaimu kecuali seorang mukmin dan tidaklah membencimu kecuali adalah seorang munafik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di mata Rasulullah SAW. Kecintaan kepadanya dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebencian kepada Sayyidina Ali dikaitkan dengan sifat munafik. Namun perlu dicatat bahwa ungkapan yang sama pernah disampaikan juga oleh Nabi SAW terkait kaum Ansor, di mana Nabi SAW mengatakan tidaklah mencintai Ansor kecuali orang yang beriman dan tidaklah benci kepada kaum Ansor kecuali adalah orang munafik. Shadaqa Rasulullah SAW. Keistimewaan lainnya bagi Sayyidina Ali yang muncul pada periode ini adalah bahwa dia merupakan salah satu ahlul baitin Nabi SAW. Hubungan Ali dengan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai sepupu saja, akan tetapi juga sebagai menantu karena pernikahannya dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Namun perlu dicatat bahwa konsep Ahlul Bait dalam pemahaman mayoritas umat Islam tidak terbatas pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan keturunan mereka saja, akan tetapi juga mencakup istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana juga ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Agar Allah menghilangkan dari kalian kotoran wahai Ahlul Bait dan menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat ini terkait dengan istri-istri Rasulullah SAW. Maka di sini terlihatlah salah satu perbedaan mendasar antara cara pandang Syiah dan kelompok-kelompok Islam lainnya terkait dengan Ahlul Baitin Nabi SAW. Kemudian di antara keistimewaan Sayyidina Ali juga yang ditampakkan pada fase ini, ketika Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk, beliau menunjuk Sayyidina Ali untuk menggantikan posisinya di Madinah. Akan tetapi Sayyidina Ali merasa keberatan karena dia tidak ingin ketinggalan dari jihad yang dilakukan bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dia mencoba untuk menyusul Rasulullah SAW yang sudah berada di luar Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, tidak ridhokah engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa alaihissalam? Ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina dan dia mengamanahkan kaumnya kepada Harun untuk menjaga mereka dan memimpin mereka. Bagi mayoritas kaum muslimin, khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis ini menunjukkan besarnya kepercayaan dan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Ali. Sedangkan dalam perkembangan pemikiran Syiah, hadis ini dipahami sebagai salah satu isyarat tentang kedudukan Ali sebagai penerus kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, meskipun pada fase ini belum lahir kelompok Syiah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya, berbagai keutamaan dan kedudukan istimewa Sayyidina Ali telah menjadi dasar pemikiran yang kelak ditafsirkan secara berbeda oleh kelompok Syiah. Terkait hal ini, dalam referensi Syiah sendiri juga
ada riwayat yang khusus jalurnya melalui Ahlul Bait yang menyatakan bahwa sebenarnya Ali mendapatkan wasiat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara perkara yang dikaitkan dengan munculnya pemikiran tasyayyu atau Syiah pada era Khulafaur Rasyidin, dapat kita lihat pada peristiwa pembaiatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Ali tidak langsung membaiat Abu Bakar setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kelompok Syiah, hal itu adalah karena Ali merasa dialah yang lebih berhak terhadap kekhalifahan, dan juga karena ia tersinggung tidak dilibatkan di dalam proses pemilihan khalifah. Nah, sedangkan menurut kelompok Sunni, Ali tidak langsung berbaiat kepada Abu Bakar karena disibukkan untuk pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, proses pembaiatan Abu Bakar berlangsung bersamaan dengan pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Dan juga beberapa waktu kemudian terjadi perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Fatimah putri Rasulullah SAW terkait dengan harta peninggalan Nabi Muhammad SAW di Fadak. Abu Bakar memperlakukan harta tersebut sebagaimana perlakuan Rasulullah SAW selama beliau hidup, yakni untuk membiayai kebutuhan istri-istri Rasulullah SAW, dan kemudian sisanya dijadikan sebagai sedekah fisabilillah untuk urusan kaum muslimin. Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Fatimah berpendapat bahwa harta Fadak adalah harta murni Rasulullah SAW, dan sebagai anak Fatimah merasa berhak untuk mewarisi sebagian daripada harta tersebut. Perselisihan ini menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara Abu Bakar dengan Fatimah, dan hal itu membuat Sayyidina Ali tidak berbaiat kepada Abu Bakar untuk menjaga perasaan istrinya Fatimah putri Rasulullah SAW. Setelah kematian Siti Fatimah, Ali melakukan islah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya, dan saat itu Abu Bakar menegaskan kepada Ali bahwa sesungguhnya kerabat Rasulullah SAW lebih dicintai dibandingkan kerabat dia sendiri, dan dia menahan harta Fadak bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk menjalankan wasiat yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Fatimah juga dia lakukan terhadap putrinya sendiri yang merupakan istri Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak menjadikan Aisyah sebagai pewaris harta yang ada di Fadak, dan juga hal yang sama dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, di mana Hafsah putrinya tidak dijadikan sebagai salah satu pihak yang mewarisi harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW di Fadak. Kemudian setelah Sayyidah Fatimah wafat, hubungan Ali dengan kedua sahabat Nabi tersebut kembali normal. Ali menjadi salah satu tim syura di pemerintahan Abu Bakar dan Umar, dan bahkan setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Ali menikahi istrinya yang bernama Asma dan membesarkan putra Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, bersama anak-anaknya yang lain. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia melamar putri Ali dari istrinya Siti Fatimah yang bernama Ummu Kulsum, dan Ali pun menikahkan Umar dengan Ummu Kulsum, sehingga terjalinlah hubungan kekerabatan dengan pernikahan tersebut antara Ali dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fase kedua, fase kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fase ini dimulai sejak pembaiatan Sayyidina Ali pada tahun 35 Hijriah sampai penyerahan kekuasaan oleh Sayyidina Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Perlu digarisbawahi bahwa Sayyidina Ali baiat sebagai khalifah di tengah umat saat terjadi kekacauan pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat itu para pemberontak yang datang dari Kufah, Basrah, dan Mesir yang berjumlah sekitar 3.000 orang masih menguasai kota Madinah. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau menjadi khalifah. Bahkan Sayyidina Ali pun tidak berkenan menjadi khalifah pada awalnya, sampai akhirnya para pemberontak mengancam akan membunuh Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam kalau seandainya kekosongan kekhalifahan tidak ada yang mengisi. Dan untuk diketahui, setelah pembunuhan Sayyidina Utsman sempat terjadi kekosongan khalifah selama 5 hari. Para sahabat akhirnya mendesak Ali ketika mendapatkan ancaman daripada para pemberontak untuk menerima amanah sebagai khalifah di tengah kaum muslimin, dan Ali pun menerima usulan tersebut, tapi dengan syarat bahwa pembaiatannya dilakukan secara terbuka di dalam masjid pada saat kaum muslimin berkumpul. Maka dilakukanlah pembaiatan 5 hari setelah pembunuhan Sayyidina Utsman pada hari Jumat. Sebagai khalifah yang dilantik dalam situasi konflik dan perpecahan, prioritas utama Sayyidina Ali adalah mempersatukan kembali umat Islam yang pecah gara-gara pembunuhan Sayyidina Utsman. Namun hal itu menghadapi berbagai kendala karena desakan untuk segera menghukum para pembunuh Utsman. Sedangkan di sisi lain, para pemberontak yang bunuh Sayyidina Utsman tersebut
telah bercampur di tengah pasukan dan pendukungnya. Kondisi ini membuat Sayyidina Ali berada dalam posisi yang dilematis. Bahkan sebagian kalangan sampai menuduh Sayyidina Ali melindungi para pembunuh tersebut. Padahal kenyataannya ia sedang berusaha untuk mencegah perpecahan yang lebih besar. Sebagaimana diketahui bahwa pembunuh Sayyidina Utsman hanya berjumlah sekitar 3.000 orang, sedangkan pasukan Ali dan pendukungnya mencapai puluhan ribu orang. Dan di antara mereka adalah para sahabat yang tidak setuju dengan pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika melihat tidak ada perkembangan terkait kasus pembunuhan Utsman setelah kekhalifahan Ali berjalan beberapa bulan, Thalhah bin Ubaidillah Zubair bin Awam menemui Siti Aisyah Ummul Mukminin di Mekah dan mereka membahas bagaimana cara untuk mencari para pembunuh Utsman, sehingga terkumpullah bersama mereka sekitar 30.000 orang yang tujuannya untuk mencari para pembunuh Sayyidina Utsman. Khalifah Ali yang saat itu sedang mempersiapkan pasukan untuk menundukkan Muawiyah di Damaskus agar berbaiat kepadanya, akhirnya berbalik ke Basrah tempat berkumpulnya pasukan Zubair, Thalhah dan Ummul Mukminin Aisyah. Dan kedua belah pihak pada awalnya sudah sepakat untuk tidak terlibat di dalam perang, dan Ali menegaskan kembali komitmennya untuk menghukum para pembunuh Sayyidina Utsman ketika kondisi sudah kembali stabil. Bisa Anda bayangkan kalau seandainya rencana perdamaian itu terwujud, maka yang paling khawatir adalah para pembunuh Sayyidina Utsman. Sehingga sebelum rencana perdamaian itu terwujud, mereka melakukan sabotase dengan melakukan serangan secara diam-diam kepada kedua kubu, dan mereka menuduh kubu yang lain yang melakukannya. Akibat dari sabotase tersebut, terjadilah perang antara Sayyidina Ali dengan rombongan Zubair bin Awam dan juga Thalhah bin Ubaidillah yang disebut dengan Perang Jamal, karena saat itu Siti Aisyah mengendarai unta di dalam perjalanannya menuju Basrah. Setelah terjadi Perang Jamal, Muawiyah tetap bersekukuh dan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Kan sikapnya ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Syam, dan akhirnya terjadilah konflik dan perang Siffin yang di dalamnya terbunuh puluhan ribu umat Islam. Nah, di antara yang menghalangi Muawiyah dalam membaiat Ali adalah keberadaan para pembunuh Utsman di barisan Sayyidina Ali. Perang Siffin berakhir dengan peristiwa tahkim, yakni dengan pengutusan hakim dari pihak Ali dan dari pihak Muawiyah untuk mencari titik temu dan menghentikan konflik yang terjadi antara mereka. Rangkaian peristiwa yang terjadi akibat pembunuhan Sayyidina Utsman membuat masa kekhalifahan Sayyidina Ali diwarnai gejolak dan perang internal. Energi umat Islam tersita untuk konflik di dalam negeri sehingga ekspansi dan futuhat Islamiyah keluar menjadi terhenti. Pada tahun 41 Hijriah, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menghentikan perang saudara yang terjadi dan mempersatukan kembali umat Islam yang terlibat di dalam perang. Tahun ini dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun kebersamaan. Dengan demikian berakhirlah era kepemimpinan Ali dan keturunannya di tengah umat Islam. Salah satu karakter penting periode ini adalah bahwa loyalitas para pendukung Ali saat itu masih bersifat politik dan bukan bersifat ideologi seperti yang berkembang dalam ajaran Syiah pada masa-masa berikutnya. Mereka mendukung Ali karena beliau adalah khalifah yang sah dan telah dibaiat oleh mayoritas umat Islam, bukan karena meyakini bahwa ia adalah imam yang ditunjuk secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW dan maksum dari kesalahan. Ada beberapa fakta yang menguatkan hal ini. Yang pertama, ketika terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase antara kubu Ali dan Muawiyah, sebagian pendukung Ali berbelot dan meninggalkannya, bahkan memeranginya. Mereka menilai Ali telah melakukan kesalahan dengan menerima tahkim. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah, la hukma illa lillah, kata mereka. Dan menjadikan manusia sebagai hakim menurut mereka sama dengan menghukum dengan selain hukum Allah. Mereka mengafirkan Ali, Muawiyah, kedua hakim yang diutus, dan juga orang-orang yang setuju dengan tahkim tersebut. Menanggapi mereka, Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kata-kata yang benar tapi maksudnya adalah batil. Kelompok ini disebut dengan Khawarij. Lahirnya kelompok Khawarij dari pendukung Ali menunjukkan bahwa loyalitas mereka terhadap Ali saat itu bersifat politik, di mana keputusannya dapat dikritik dan diperdebatkan di tengah mereka. Kedua, bukti bahwa loyalitas saat itu masih bersifat politik. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, putranya Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menghentikan perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Seandainya saat itu Sayyidina Hasan meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam adalah hak eksklusif Ali dan keturunannya, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan tindakan Hasan ini justru dipuji oleh para ulama sebagai langkah besar untuk mendamaikan umat Islam, bahkan dipandang sebagai realisasi terhadap nubuat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW mengatakan tentang Hasan, Inna bni hadha sayyidun la wala'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin dan barangkali Allah akan mendamaikan di tangannya antara dua kubu besar tengah umat Islam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Bukti ketiga bahwa loyalitas saat itu masih bersifat politik. Menjelang wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia ditanya oleh masyarakat Kufah tentang Hasan. Maka kemudian Ali mengatakan, kalau seandainya menurut kalian dia layak untuk memimpin, maka silahkan kalian tunjuk. Kalau seandainya menurut kalian tidak layak, maka silahkan pilih yang lain. Sayyidina Ali tidak langsung menunjuk Sayyidina Hasan sebagai penerusnya. Kalau seandainya konsep imamah sudah ada pada saat itu, maka Ali secara tegas bisa mengatakan bahwa penerusnya adalah Hasan bin Ali tanpa perlu dimusyawarahkan oleh masyarakat Kufah. Ini menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Ali ketika itu dan juga terhadap Sayyidina Hasan masih bersifat politik, di mana ada potensi untuk diperdebatkan dan dimusyawarahkan. Fase ketiga, fase revolusi Ahlul Bait. Fase ini dimulai sejak adanya undangan pembaiatan dari masyarakat Kufah kepada Sayyidina Husain bin Ali yang saat itu berada di Mekah, yang berakhir dengan peristiwa Karbala pada tahun 61 Hijriah, dan berakhir fase ini pada selesainya upaya revolusi yang dilakukan oleh Muhammad Nafsu Zakiyah pada tahun 145 Hijriah. Pada fase ini muncul keyakinan bahwa Ahlul Bait adalah sebagai pihak yang paling berhak terhadap kekhalifahan di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Hal itu seiring dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki herediter dengan berdirinya dinasti Umayyah dan selanjutnya dinasti Abbasiyah. Pada fase ini terdapat 4 upaya revolusi yang dilakukan oleh keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap dinasti yang berkuasa. Pertama, ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat menjadi khalifah, masyarakat Kufah mengirimkan surat undangan pembaiatan kepada Sayyidina Husain bin Ali. Masyarakat Kufah tidak suka Yazid menjadi khalifah karena reputasinya yang tidak bagus di mata mereka, dan juga karena perubahan sistem kekuasaan dari sistem musyawarah menjadi sistem monarki di keluarga Bani Umayyah. Dalam surat tersebut, masyarakat Kufah menyatakan terdapat ribuan pasukan yang siap mati untuk Sayyidina Husain. Undangan itu disambut positif oleh Sayyidina Husain dengan seluruh keluarganya. Akan tetapi, ketika rombongan ini sampai di Karbala, sebelum mencapai daerah Kufah, mereka dihadang oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Sayyidina Husain dalam peristiwa tersebut bersama 70 laki-laki dari keturunan dan kerabat Nabi Muhammad SAW terbunuh. Satu-satunya laki-laki yang selamat hanyalah Ali Zainal Abidin bin Husain yang saat itu sedang sakit. Pasukan Ibnu Ziyad memenggal kepala Sayyidina Husain, lalu mengaraknya bersama para perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW menuju Kufah. Pada saat mereka menghadapi pasukan Ubaidillah bin Ziyad di Karbala, tidak satupun dari ribuan pasukan yang dijanjikan oleh masyarakat Kufah yang datang membantu. Menyaksikan rombongan keluarga Nabi SAW digiring menuju Kufah, masyarakat Kufah kecewa, sedih, menyesal. Mereka yang mengundang Sayyidina Husain ke Kufah lalu membiarkan ia dan keluarganya mati dibantai pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Untuk mengurangi rasa bersalah dan penyesalan, beberapa waktu kemudian masyarakat Kufah melancarkan perang terhadap para pembunuh Sayyidina Husain yang dikenal juga dengan perang At-Tawwabin atau Harbut Tawwabin. Upaya revolusi kedua dilakukan oleh cucu Sayyidina Husain yang bernama Zaid bin Ali bin Husain pada tahun 122 Hijriah di Kufah, dan akhirnya upaya ini juga ditumpas oleh Hisam bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah, dan Zaid bin Ali pun terbunuh di dalam upaya revolusi tersebut. Akan tetapi gerakan Zaid bin Ali ini kemudian melahirkan satu sekte di dalam Syiah yang dikenal dengan Syiah Zaidiyah, yang saat ini penganutnya banyak di Yaman. Upaya revolusi ketiga dilakukan oleh Muhammad Nafsu Zakiyah dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Upaya revolusi itu ia mulai dari Madinah, akan tetapi juga kandas di hadapan pasukan Abu Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Upaya revolusi keempat sebenarnya lebih dulu dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh Muhammad Nafsu Zakiyah, akan tetapi upaya ini dilakukan oleh Syiah yang tidak diakui oleh mayoritas penganut Syiah, yaitu Syiah Kaisaniyah, yang meyakini bahwa imamah turun kepada Sayyidina Ali, kemudian dari Ali kepada Hasan, kemudian Hasan kepada Husain, dan Husain kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra Ali dari istrinya yang berasal dari Bani Hanifah. Kemudian dari Muhammad bin al-Hanafiyah turun kepada anaknya Abu Hashim, dan Abu Hashim mewasiatkannya kepada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu kepada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Muhammad menurunkannya kepada anaknya Ibrahim, dan kemudian Ibrahim menurunkan kepada saudaranya Abul Abbas As-Saffah. Dan dari upaya propaganda senyap yang dilakukan oleh Syiah Kaisaniyah ini, akhirnya lahir dinasti Abbasiyah. Di antara karakter fase ini, yang pertama sudah muncul dasar-dasar konsep imamah di tengah kelompok Syiah sebagaimana yang akan berkembang pada waktu kemudian, bahwa imamah adalah hak Ali dan keturunannya. Yang kedua, muncul keyakinan di tengah kelompok Syiah bahwa Ahlul Bait dan Ali dan keturunannya adalah orang-orang yang terzalimi di tengah umat Rasulullah SAW, khususnya setelah pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Namun jika kita lihat lebih luas, sebenarnya apa yang dialami oleh Ahlul Bait dari keturunan Ali juga dialami oleh
keturunan sahabat yang lainnya yang mencoba untuk merebut kekuasaan dari dinasti penguasa saat itu. Seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar, yang dibunuh di Mekah, kemudian jasadnya disalib selama 1 tahun tidak jauh dari Ka'bah. Hal yang sama kemudian juga dialami oleh keluarga Bani Umayyah sendiri saat pasukan Bani Abbas mengambil alih kekuasaan, di mana tidak satu pun keturunan Bani Umayyah yang tersisa selain Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham yang berhasil melarikan diri ke Andalusia. Ketiga, munculnya gugatan dan penolakan terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar di tengah kelompok Syiah, kecuali di tengah Syiah Zaidiyah yang masih mengakui kekhalifahan keduanya meskipun mereka meyakini Ali adalah yang terbaik di tengah para sahabat termasuk di hadapan Abu Bakar dan Umar. Dan pada fase ini di kalangan ekstremis Syiah muncul narasi-narasi yang menyesatkan dan menghujat Abu Bakar, Umar, dan juga Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Fase yang keempat, fase di mana terbentuknya Syiah sebagai mazhab ideologis yang lengkap. Fase ini dimulai pasca berakhirnya upaya merebut kekuasaan oleh tokoh Ahlul Bait dari dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah, dan berlangsung simultan dengan lahirnya berbagai aliran ideologi di dalam Islam. Pada fase ini, kajian-kajian teologis berkembang sehingga melahirkan berbagai sekte di tengah umat Islam. Pada fase ini, konsep imamah dalam teologi Syiah semakin solid. Sebagian meyakini imam berjumlah 12, sehingga lahirlah sekte Syiah Imamiyah Isna Asyriyah yang saat ini pengikutnya banyak di Iran, Irak, dan juga Bahrain. Sebagian berpandangan bahwa imam berhenti pada imam ketujuh, yaitu Musa Al-Kadhim yang melahirkan sekte Imamiyah Al-Waqifah, dan sebagian lagi meyakini bahwa imamah turun bukan kepada Musa Al-Kadhim seperti yang diyakini oleh Syiah Imamiyah, akan tapi turun kepada Ismail bin Ja'far. Dan pandangan ini melahirkan sekte Ismailiyah yang dikenal juga dengan Al-Batiniyah karena meyakini bahwa setiap ayat Al-Quran mengandung makna zahir dan batin, dan yang dimaksud dari ayat Al-Quran tersebut adalah makna batin yang hanya diketahui oleh para imam dan tidak diketahui oleh yang lain. Jika dirunut secara kronologis, sekte Syiah yang pertama lahir adalah Syiah Zaidiyah yang digagas oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin, kemudian Syiah Kaisaniyah yang tidak diakui oleh mayoritas Syiah karena berasal dari anak Ali yang bukan dari istrinya Fatimah radhiyallahu anha, kemudian lahirlah Syiah Imamiyah, kemudian Ismailiyah. Dari sekte-sekte Syiah yang ada, yang paling dekat pemahamannya dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syiah Zaidiyah yang saat ini pengikutnya banyak di Yaman dengan gerakan militer Ansarullah. Perbedaan antara Syiah Zaidiyah dengan Sunni hanya pada pandangan tentang mana yang lebih baik antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka, Ali adalah yang terbaik di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak seperti Syiah yang lain. Mereka masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka juga tidak mengakui adanya kemaksuman bagi imam. Dan satu lagi yang menjadi karakter mereka, bahwa yang menjadi imam dari keturunan Ali dari Fatimah hanyalah mereka yang mengangkat senjata. Ini pandangan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tidak dikafirkan ataupun dibid'ahkan ataupun disesatkan oleh kelompok Sunni. Bahkan sebagian karya ulama sekte Zaidiyah dijadikan referensi di dalam kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah seperti karya Al-Imam Asy-Syaukani di dalam buku-buku yang dia tulis. Nah, sedangkan sekte Imamiyah berpendapat bahwa Ali adalah sosok yang berhak terhadap kekhalifahan setelah kematian Rasulullah SAW dan meyakini hal itu sesuai dengan wasiat Nabi SAW terhadapnya. Sekte Imamiyah secara umum berpendapat bahwa para sahabat telah melakukan kesalahan ketika mereka membaiat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan di tengah Imamiyah ada kelompok yang menyesatkan, menghujat Abu Bakar, dan ada yang hanya memandang mereka telah salah ketika mereka mengambil kekuasaan atau mengambil kekhilafahan sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekte Imamiyah dianggap sesat di tengah Ahlussunnah wal Jamaah dan dianggap ahlu bid'ah, akan tetapi tidak dikafirkan. Dan kelompok ini juga dikenal dengan Ar-Rafidah karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain sebab ia tidak mau berlepas daripada kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan sekte Ismailiyah secara umum adalah sekte Syiah yang paling jauh perbedaan pemahamannya dengan kelompok Sunni dibandingkan dua sekte Syiah lainnya. Ajaran batiniah yang diyakini oleh sekte ini membuat mereka terkesan menggugurkan syariat karena menggantungkan penafsirannya pada penafsiran batin yang hanya diketahui oleh imam, dan imam tersebut menurut mereka adalah seorang yang maksum dari kesalahan. Dan sampai saat ini Syiah Ismailiyah masih eksis di berbagai negara, terutama di Syria, Irak, Pakistan, dan di sejumlah negara barat. Di antara cabang Ismailiyah yang masih eksis saat ini adalah Syiah Ismailiyah Nizari yang dulu sempat memiliki kerajaan dinasti Fatimiyah, dan saat ini mereka dipimpin oleh imam yang ke-50 yang bernama Rahim Hussein Aga Khan V. Beberapa sekte ekstrem di Suriah seperti kelompok Alawiyin yang dikenal juga dengan An-Nusairiyah yang disinyalir mengatakan bahwa Ali adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai pecahan daripada Syiah Ismailiyah.
Dan untuk kita ketahui, di antara sekte Syiah Ismailiyah ada yang disesatkan bahkan dikafirkan oleh kelompok Syiah sendiri. Nah, sekarang setelah kita memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam Syiah, masihkah kita bisa mengatakan Syiah adalah kafir secara mutlak? Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang Sayyidina Ali, bahwa suatu ketika baginda Nabi SAW bersabda kepada Ali, "Inna fika masalan min Isa bin Maryam abghadathu al-yahudu hatta bahatu ummahu, wa ahabbathu an-nasara hatta anzaluhu bil manzilati allati laysat bihi." Sesungguhnya pada dirimu, wahai Ali, terdapat sesuatu yang mirip dengan apa yang ada pada Isa ibnu Maryam, di mana orang-orang Yahudi membencinya, kemudian karena kebencian itu membuat mereka menuduh ibunya telah melakukan perzinahan, dan dia dicintai oleh orang-orang Nasrani, dan kecintaan itu membuat mereka mengangkatnya kepada derajat yang tidak seharusnya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad dari riwayat tambahan yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.